Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Delia Dwi Astuti dari kelas PS23G. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai compensation and benefit atau kompensasi dan benefit dalam organisasi maupun perusahaan. Topik ini sangat penting dalam dunia manajemen sumber daya manusia karena compensation and benefit menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi semangat kerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari definisi, jenis, fungsi, tujuan, sistem, faktor yang mempengaruhi, komponen, hingga tahapan menetapkan compensation and benefit. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Pertama, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Kompensasi adalah imbal jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai karena adanya hubungan kerja. Imbal jasa ini diterima secara langsung oleh pegawai sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan benefit adalah bentuk kompensasi yang tidak diterima secara langsung dalam bentuk uang, melainkan berupa fasilitas atau kesejahteraan yang diberikan organisasi kepada pegawai. Kalau disederhanakan, compensation and benefit adalah seluruh bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Dalam sebuah perusahaan, compensation and benefit menjadi hal yang sangat penting karena dapat menentukan apakah karyawan merasa dihargai atau tidak. Jika kompensasi yang diberikan sesuai, maka karyawan akan merasa puas dan lebih loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis compensation and benefit. Secara umum, terdapat 3 jenis utama. Yang pertama yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah penghargaan berupa gaji atau upah yang dibayarkan secara tetap oleh organisasi kepada pegawai. Contohnya, gaji bulanan, upah harian, honor kerja, atau pembayaran tetap lainnya. Kompensasi langsung biasanya sudah ditentukan berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, pengalaman, dan tanggung jawab pekerjaan. Jenis kedua adalah kompensasi tidak langsung. Kompensasi ini diberikan di luar gaji pokok dan biasanya berupa manfaat tambahan. Contohnya, asuransi kesehatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, fasilitas kendaraan, bonus akhir tahun, atau program pensiun. Walaupun tidak diberikan secara langsung dalam bentuk gaji, benefit seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Jenis yang ketiga adalah insentif. Insentif merupakan penghargaan tambahan yang diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas karyawan. Biasanya insentif diberikan jika karyawan berhasil mencapai target tertentu. Compensation and benefit memiliki banyak fungsi penting dalam organisasi. Pertama, pengalokasian SDM secara efisien. Dengan sistem kompensasi yang baik, perusahaan dapat menempatkan pegawai sesuai kemampuan dan kompetensinya. Kedua, penggunaan SDM secara efektif. Karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja maksimal jika merasa dihargai. Ketiga, memperoleh pegawai yang berkualitas. Perusahaan dengan sistem kompensasi yang baik biasanya lebih mudah menarik tenaga kerja profesional. Keempat, mempertahankan pegawai potensial. Karyawan yang puas dengan benefit perusahaan cenderung bertahan lebih lama. Kelima, menjamin keadilan dan mengikuti aturan hukum. Compensation and benefit juga harus sesuai dengan aturan pemerintah dan prinsip keadilan kerja. Keenam, meningkatkan efisiensi administrasi dan mengendalikan biaya. Sistem kompensasi yang jelas membantu perusahaan mengatur pengeluaran dengan lebih baik. Ketujuh, menghargai kinerja pegawai. Melalui bonus dan reward, perusahaan memberikan apresiasi atas pekerja karyawan.
Secara keseluruhan, compensation and benefit bukan hanya soal membayar karyawan, tetapi juga menjadi strategi perusahaan dalam meningkatkan kualitas SDM. Tujuan utama compensation and benefit adalah menciptakan hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan pegawai. Ada beberapa tujuan penting. Pertama, untuk membangun ikatan kerjasama. Yang kedua, untuk meningkatkan kepuasan kerja. Ketiga, untuk membantu pengadaan pegawai. Keempat, untuk meningkatkan motivasi kerja. Kelima, untuk menjamin keadilan. Keenam, untuk meningkatkan disiplin kerja. Dan yang ketujuh, untuk memperhatikan pengaruh serikat kerja dan pemerintah. Dengan demikian, compensation and benefit menjadi salah satu alat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dalam penerapannya, perusahaan memerlukan sistem compensation and benefit yang baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu penentuan kelayakan kompensasi. Perusahaan harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab pegawai. Kedua yaitu struktur pemberian kompensasi. Struktur ini dibuat agar sistem gaji lebih jelas, teratur, dan adil. Ketiga, program pemberian kompensasi. Program ini dapat berupa bonus, tunjangan, penghargaan, dan fasilitas lainnya. Keempat, jaminan sumber pendapatan dan prospek di masa depan. Karyawan perlu merasa aman terhadap masa depan pekerjaannya. Sistem compensation and benefit yang baik akan menciptakan rasa nyaman dan meningkatkan loyalitas pegawai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian compensation and benefit. Pertama, kinerja dan produktivitas pegawai. Semakin tinggi kinerja seseorang, biasanya semakin besar kompensasi yang diterima. Kedua, kemampuan organisasi dalam membayar. Perusahaan harus menyesuaikan pemberian kompensasi dengan kondisi keuangan perusahaan. Ketiga, biaya hidup dan kondisi ekonomi nasional. Naiknya harga kebutuhan hidup juga mempengaruhi besarnya gaji dan tunjangan. Keempat, suplai dan permintaan tenaga kerja. Jika tenaga ahli sulit ditemukan, maka perusahaan biasanya memberikan kompensasi lebih tinggi. Kelima, serikat pekerja dan peraturan pemerintah. Perusahaan harus mengikuti aturan seperti UMR, BPJS, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keenam, posisi jabatan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Semakin tinggi jabatan dan pengalaman seseorang, biasanya kompensasi yang diterima juga semakin besar. Compensation and benefit terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai secara tetap. Nomor 2 ada upah. Upah diberikan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau jumlah pelayanan yang diberikan. Yang ketiga ada insentif. Insentif diberikan karena karyawan mencapai target atau prestasi tertentu. Yang keempat ada kompensasi tidak langsung. Kompensasi ini berupa tambahan kesejahteraan seperti asuransi, tunjangan, fasilitas kerja, dan program kesejahteraan lainnya. Keempat komponen ini saling melengkapi untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan pegawai. Dalam menetapkan compensation and benefit, terdapat beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengevaluasi pekerjaan. Perusahaan menilai tanggung jawab, tingkat kesulitan, dan kontribusi pekerjaan. Tahap kedua adalah melakukan survei gaji dan upah. Survei dilakukan untuk mengetahui standar kompensasi di pasar kerja. Tahap ketiga adalah menilai pekerjaan berdasarkan prinsip keadilan. Artinya, setiap pegawai memperoleh kompensasi sesuai kontribusi dan tanggung jawabnya. Tahapan ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemberian kompensasi. Sebagai kesimpulan, compensation and benefit merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Compensation and benefit tidak hanya berupa gaji,
tetapi juga mencakup berbagai bentuk penghargaan dan kesejahteraan bagi karyawan. Sistem compensation and benefit yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan loyalitas pegawai, mempertahankan SDM berkualitas, dan membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi. Karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem kompensasi yang adil sesuai kemampuan organisasi dan mengikuti aturan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya mengenai compensation and benefit. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.